Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amsa'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul untuk mencari ilmu dan tholabul ilmi. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan para pengikutnya, termasuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai perlunya pendidikan moral di era globalisasi pada saat ini. Perlu diketahui, pada saat ini arus globalisasi mengalir deras di seluruh dunia, termasuk di negara kita, Indonesia. Globalisasi banyak membawa pengaruh bagi kita semua, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Maka dari itu, agar kita terhindar dari pengaruh negatif globalisasi, kita harus pandai dalam memilih dan memilah pengaruh budaya, sosial, dan lainnya yang masuk ke negara kita. Seperti yang terlihat sekarang ini, banyak budaya dari luar yang masuk ke Indonesia. Dan banyak juga remaja saat ini yang mengikuti tren dari budaya luar, di mana tren tersebut pada saat ini dinilai sangat melenceng dari budaya yang ada di Indonesia. Perlu kita ketahui juga, pada zaman saat ini di Indonesia dapat dikatakan sedang mengalami krisis moral dan juga etika. Hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya kasus mengenai kriminalitas, penggunaan narkoba, kasus HIV/AIDS, kasus aborsi, dan juga berhubungan seksual di luar nikah. Dari banyaknya kasus tersebut, kebanyakan pelakunya merupakan anak usia remaja yang masih memerlukan pantauan dari orang tua. Dengan banyaknya kasus tersebut, yang dimana pelakunya kebanyakan anak usia remaja, maka diperlukannya dorongan yang lebih dalam pendidikan karakter, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Di dalam dunia pendidikan sendiri, untuk mengatasi krisis moral dan etika yang sedang terjadi di Indonesia, dilakukannya penanaman pendidikan karakter bagi anak. Akan tetapi, penanaman pendidikan karakter di sekolah sendiri dinilai masih kurang untuk menjadi bekal anak dalam menghadapi krisis etika dan moral yang sedang terjadi di Indonesia. Maka dari itu, diharapkan juga terdapat penanaman pendidikan karakter di lingkungan keluarga. Hal ini dapat dilakukan yang pertama, orang tua dapat memberikan contoh kepada anak perilaku yang baik di dalam rumah maupun di saat di luar rumah. Selain itu, orang tua juga dapat memberikan pengajaran mengenai akhlak mulia sesuai dengan ajaran agamanya. Dari kedua pengajaran tersebut, setelah anak melihat contoh perilaku yang dilakukan oleh orang tua dan juga penanaman atau pengajaran akhlak mulia yang dilakukan oleh orang tua, diharapkan anak dapat langsung menerapkan dan juga dapat mengamalkan perilaku yang baik tersebut di dalam rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Dengan banyaknya kasus seperti di atas, Dengan banyaknya kasus tersebut, di mana pelakunya kebanyakan merupakan
anak usia remaja, maka diperlukannya dorongan yang lebih pada pendidikan karakter anak, baik di dalam sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Di dalam dunia pendidikan sendiri, untuk mengatasi krisis moral dan etika yang sedang terjadi di Indonesia, diadakannya penanaman pendidikan karakter. Akan tetapi, apabila hanya melalui penanaman pendidikan karakter sendiri, masih dinilai kurang untuk bekal anak dalam mengatasi krisis etika dan juga moral yang sedang terjadi di Indonesia. Sehingga diperlukannya juga penanaman pendidikan karakter di lingkungan keluarga. Hal ini dapat dilakukan dengan yang pertama, orang tua memberi contoh perilaku yang baik kepada anak, baik saat di dalam rumah maupun sedang di luar rumah. Selanjutnya, orang tua mengajarkan akhlak mulia yang sesuai dengan agama. Dengan begitu, anak setelah melihat contoh langsung yang diberikan oleh orang tua dan pengajaran akhlak mulia dari orang tua, diharapkan anak dapat menerapkannya secara langsung, baik itu di dalam lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan sekolah. Hadirin yang saya hormati, penanaman pendidikan karakter ini sangat penting untuk bekal anak di masa sekarang maupun di masa depan. Sehingga anak dapat lebih mengerti baik dan buruknya dari pengaruh asing yang masuk ke Indonesia. Dan nantinya karakter anak Indonesia dapat membaik dan kembali seperti sebelum adanya arus globalisasi di Indonesia. Dapat dilihat karakter anak sebelum adanya globalisasi dan setelah adanya globalisasi. Sebelum adanya globalisasi, karakter anak dapat dilihat dari sikap patuh, menghormati, dan juga menghargai orang tua. Akan tetapi, perilaku anak kepada orang yang lebih tua pada saat ini dinilai kurang menghargai dan menghormati. Seperti yang banyak terlihat pada sekarang ini, banyak anak remaja yang menggunakan kata-kata kasar dalam berkomunikasi. Selain itu, banyak juga anak yang kurang berbakti kepada orang tuanya. Hal ini dapat dikarenakan kurangnya didikan dalam berkarakter saat di rumah maupun di sekolah. Selain itu, pengaruh dari orang-orang sekitar juga membuat anak menjadi bertingkah seenaknya. Padahal dalam Islam sendiri, berbakti kepada orang tua merupakan salah satu ajaran yang diwajibkan oleh Allah. Seperti yang tertera pada Quran Surat Al-Isra ayat 23. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dari ayat tersebut sudah secara jelas dikatakan kita sebagai anak janganlah sekali-kali mengatakan dan juga membentak orang tua kita. Namun sebaliknya, kita sebagai anak harus bersikap patuh dan juga mengatakan hal-hal yang baik serta berbuat baik kepada orang tua kita. Seperti yang telah dipaparkan dalam Quran Surat Luqman ayat 14 yang di dalamnya memiliki arti, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dengan adanya bekal akhlak dan juga penanaman pendidikan karakter yang telah diajarkan di sekolah maupun di rumah, dapat kita gunakan sebagai bekal
dan juga benteng untuk kita menghadapi adanya krisis etika dan juga moral yang sedang terjadi di Indonesia pada era globalisasi saat ini. Maka dari itu, untuk orang tua dapat menanamkan pendidikan, karakter, dan juga akhlak mulia di saat anak masih di usia dini. Sebab anak usia sekolah, terutama pada sekolah dasar, anak masih mampu banyak menyerap apa yang mereka lihat. Dan untuk kita sebagai seorang anak, marilah kita memperbaiki karakter kita menjadi lebih baik untuk kedepannya, sehingga kita mampu bersama-sama mengatasi dan menghadapi krisis etika dan juga moral yang sedang terjadi di Indonesia pada saat ini. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, demikian tadi tausiah yang dapat saya sampaikan. Apabila itu benar datangnya dari Allah, namun apabila itu salah karena kekurangan saya sendiri. Oleh karena itu, banyak salah dan khilaf saya mohon maaf. Marilah kita akhiri kegiatan ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Demikian dari saya, Nun wal qalami wa mayasturun, albilu manitaqo, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.